Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana musim liburnya teman-teman? Menyenangkan, karena jalan-jalan. Terus apa lagi? Bosan, kenapa bosan? Aisyah nggak pulang, ada lagi? Stres, kenapa stres? Mikirin skripsi ya, oke. Tapi nggak apa, hari ini kita akan kuliah dulu. Ada lagi? Gimana liburnya, Heza? Seru Pak. Seru? Kenapa seru? Banyak jalan-jalan, punya Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dulu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kuliah kita kali ini berjalan lancar. Kita semua diberi semangat ya untuk bisa menyelesaikan studi di jurusan psikologi dan kita terhindar dari menjadi mahasiswa abadi ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, pagi ini kita akan bicara tentang asesmen non klinis. Apa itu asesmen, Ananda? Pengambilan data. Oke. Terus ada lagi? Dea, apa itu asesmen Dea? Dia tahu pengumpulan data untuk tujuan tertentu. Oke. Kalau yang C, apa itu asesmen non klinis yang C? Kalau asesmen kan pengambilan data, bukan tentang psikologi aja. Pengambilan data. Terus? Jangan malu ya yang C ya. Pengambilan data awal. Oke, ada lagi teman-teman? Yang dari sini, Jayanti, apa itu asesmen Jayanti? Seperti pengumpulan informasi, pengumpulan kita terhadap atau komunitas. Oke, hari ini kita akan bicara tentang asesmen non klinis ya. Dengan saya yang dosennya, saya Agung Iranda. Udah kenal? Nah, nanti saya akan memperkenalkan diri. Ini nama saya Agung Iranda SPMA. Saya sehari-hari memang jadi dosen kalian di dosen psikologi ya. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya kan? Oke, ini saya nggak perlu banyak perkenalan. Ini kurang lebih ini ya sedikit riwayat singkat saya sehari-hari. Oke, sebelum kita mulai materi asesmen, saya akan memulai dari satu quote ya. Satu quote dari, ada yang kenalin siapa? Tidak ada ya? Robert Hogan. Oh ya, Robert Hogan ini salah seorang pakar psikologi, ilmuwan psikologi yang memang khusus ya mengembangkan alat tes dan juga mengembangkan asesmen psikologi. Robert Hogan pernah mengeluarkan kata-kata, ya, pernah mengungkapkan bahwa asesmen psikologi itu bukan tentang memberi label, tapi tentang memahami manusia ini ya. Asesmen adalah cermin tempat pikiran bisa melihat dirinya sendiri. Untuk mengukur yang tak terlihat, psikologi menciptakan jendela terstruktur untuk memahami jiwa seseorang. Yang ngangguk-ngangguk, paham maksud Robert Hogan? Yeza? Apa maksudnya ini? Jadi asesmen bukan memberi label. Artinya apa tuh? Bukan hanya memberi label. Itu artinya apa? Oh, nggak ngejudge orang ya, nggak ngejudge orang. Oke, benar. Ada lagi? Maksud kuatnya apa? Latif? Ya. Dari apa yang saya pahami dari yang coach sampaikan, itu asesmen itu adalah proses untuk menganalisis atau memahami apa yang
terjadi dalam diri sendiri gitu kan. Dalam psikologi itu mendeskripsikan secara struktur untuk melihat deskripsi kita itu seperti apa gitu secara psikologis. Oke. Ada lagi? Ini. Silakan ini. Apa maksud dari quote ini? Maksud dari yang Aini tangkap, asesmen itu kan menganalisis dalam pengumpulan data. Nah, dalam asesmen itu kita nggak boleh langsung mengklaim atau menjudge orang yang kita wawancarai. Oke. Cukup ya, kita lanjut. Oke. Ini pertanyaan pembuka juga untuk teman-teman semuanya ya. Mungkin ada 2 pertanyaan, silakan ada yang mau menjawab. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus memahami manusia? Yang kedua, bagaimana cara kita menilai atau memahami manusia? Mengapa kita harus memahami manusia? Ya. Oke, ada lagi? Silakan yang mau baru. Kalian pasti tahu ya, karena kalian mahasiswa psikologi mungkin nggak tahu kenapa kita harus memahami manusia. Mungkin saya mau mendengar suara Jayanti, udah nggak belum bersuara. Apa? Kenapa pentingnya memahami manusia? Ada apa dengan manusia sebenarnya? Jayanti sudah memahami Jayanti nggak? Sudah memahami diri sendiri ya? Oh iya, sudah menyelami diri sendiri ya. Oke. Sudah. Bagaimana cara kita mengenal diri atau mengenal manusia itu, Putri? Kalau menurut kami sendiri, Pak, biar kita bisa mengenali diri sendiri, kita harus tahu dulu kelebihan dan kelemahan kita juga. Sehingga kita belajar dari diri orang lain juga, bagaimana kesalahan orang, bagaimana kesalahan kita sendiri. Jadi kita juga lebih tahu tentang diri kita sendiri. Kalian pernah punya sedikit waktu misalnya di malam hari atau untuk me time banget, ada nggak? Benar-benar lepas dari gadget, lepas dari medsos, sudah ada? Benar-benar kalian merenung gitu, merenung. Ada nggak? Ada ya? Apa yang kalian renungkan? Apa? Mungkin kalau meditasi. Ada? Nanti melakukan meditasi. Enggak terlalu yang konsisten, cuma ada. Tapi apa yang dilakukan di meditasi itu? Mungkin kebanyakan sih mikirin plan ke depannya mau seperti apa, saya itu apa dan saya siapa dan akan bagaimana. Luar biasa ya, saya siapa ya, dan saya mau kemana, dan saya mau apa dan semuanya. Ada lagi biasanya dalam proses pengenalan diri, ada yang sering berkontemplasi di sini. Gak tahu kontemplasi, merenung. Widya, gimana caranya memahami manusia, Widya? Apa? Berinteraksi dengan manusia. Oke, dengan cara berinteraksi ya, membangun percakapan dengan manusia lainnya, sehingga kita tahu si karakter anak ini kayak gini ya. Misalnya saya membimbing mahasiswa skripsi saya angkatan sebelumnya ataupun angkatan tahun ini ya, itu saya jadi paham, oh ini karakternya kayak gini ya, oh ini kok kayak ini, nggak seperti yang saya bayangkan selama ini ya. Itu terjadi karena sudah mulai percakapan yang cukup intens dengan teman-teman, ya kan? Saya tahu Aisyahnya orangnya sudah tidak saya sebut ya. Saya tahu Putri orangnya gini gitu. Jayanti bahkan saya tahu juga orangnya itu juga dan segala macam. Apalagi Jayanti ini suka curhat ya. Jadi saya lebih banyak tahu lagi. Ya itu terjadi kenapa? Karena saya membangun percakapan ya, sehari-hari dengan teman-teman dan akhirnya saya cukup tahu. Dan bahkan kalau angkatan-angkatan sebelumnya saya bahkan tahu
sisi-sisi kelemahannya, ya, sisi-sisi bahkan sisi gangguan psikisnya. Saya cukup banyak berinteraksi dengan kakak-kakak angkatan kalian, terutama yang bermasalah. Gitu. Dia mau terbuka, dia mau menceritakan traumatik masa lalunya, ya. Bahkan hal-hal yang aib, yang rahasia sekalipun itu disampaikan kepada saya. Itu terjadi kenapa? Karena sudah ada percakapan yang intens. Itu bukan hanya percakapan, itu udah kayak eksplorasi gitu. Ya, jadi membimbing mahasiswa itu tidak hanya agar mahasiswa itu lulus skripsi. Salah kalau kayak itu menurut saya. Tapi bagaimana caranya kita memahami mahasiswa yang sedang skripsi itu, syukur-syukur kita bisa mengubah mindsetnya, mengubah mentalnya segala macam. Karena terakhir kesempatan mereka untuk dididik itu justru pas skripsi ya. Setuju Pak? Setuju ya? Soalnya Heza, terakhir saya membentuk dia kan pas skripsi ya. Habis itu terserah dia mau ngapain gitu. Paham ya? Tapi yang lainnya gitu. Nah inilah kesempatan terakhir kita dalam proses asesmen itu. Kalau kalian memahami manusia pas kapan biasanya? Apa? Pas di lingkungan baru seperti apa Pak Reza? Kayak misalnya kita magang Pak, empat kan kalau magang kan kami bisa dibebas sama di kantor atau apa, jadi kayak memulai obrolan dengan orang sana, jadi kayak terus ada pun beberapa detik sebenarnya kan kita harus mulai beradaptasi dengan detik kan. Oh ya benar. Ada lagi? Mungkin lebih banyak dari observer Pak. Observasi dari perilaku orang lainnya, karena mungkin ya tipenya observer jadi pengen ngeliatin orang tapi kayak gimana, itu lebih memahami kayak alasan dia melakukan ini kenapa gitu. Oke, kalian punya adik kan? Punya ya? Nah pas punya adik itu kalian mencoba memahami adik kalian enggak? Atau dibiarin aja? Biasanya memahami ya. Biasanya pasti ada keterikatan misalnya antara kakak dengan adik, antara orang tua dan anak ya. Kalau orang tua kan, saya kan orang tua ya, punya anak, pasti saya sangat pengen memahami anak saya. Ngerti ya? Sangat pengen melakukan asesmen terhadap anak saya. Anak saya ini bakatnya apa, minatnya apa, karakter yang jadi kelebihannya apa, karakter yang jadi kekurangannya apa, ya kan? Apa makanan favoritnya. Pasti kita tahu ya, oh makanan favorit anak saya ternyata puding misalnya. Oh ya, jadi setiap kali pulang kampus saya berhenti misalnya di Simon beli itu ya. atau apa ya. Misalnya kalian apa ya. Jadi pasti kalau kita udah berhubungan dengan seseorang gitu, pasti kita menemui orang dari hal sederhana apapun, tidak hanya bicara karakter ya kan, karakter pasti kita paham, kekurangannya kita paham, gaya belajarnya kita tahu, oh anak ini tertariknya kemana, jadi kita tahu. Karena apa? Karena ada interaksi. Ketika kita punya pasangan sehari-hari, kita pasti tahu kan pasangan kita, ya kan? Oh pasangan kita sukanya makan di sini, gitu. Sukanya nongkrong di sini, gitu. Ya kan? Suka itu kan apa? Karena ada upaya untuk saling memahami, saling menerima, bukan saling menerima, saling memahami ya, saling memahami. Nah itu juga sebenarnya proses asesmen sebenarnya, ya kan? Proses memahami. Justru dengan saling memahami itulah kita kemudian saling dekat ya. Kita sudah nyambung satu dengan lain. Relatif kan sudah. Oke ya gitu ya. Oke, berikutnya apa itu proses asesmen teman-teman? Tolong dibaca ya Dila. Definisi dari asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang klien atau subjek agar lebih memahami mereka dengan tujuan yang pertama ada screening dan diagnosis, yang kedua ada evaluasi intervensi dan yang kemudian. Apa itu maksudnya? Masih ada asesmen Pak. Iya. Jadi kan kalau misalnya kita mau memahami orang itu kan kita harus tahu informasi tentang informasi tentang orang itu dulu kayak gitu kan. Nanti setelah itu barulah kita tahu apa selanjutnya yang harus kita lakukan dengan orang ini, atau misalnya kayak kalau misalnya kan ada beberapa evaluasi intervensi.
Mengumpul informasi itu harus dicatat nggak biasanya? Ada yang catat, ada yang enggak ya. Zaman dulu itu kalau dosen-dosen saya dulu kan banyak itu yang kualitatif, yang asesmen ke lapangan, itu nggak ada rekaman dulu. Mungkin nggak ada HP, bahkan alat rekamnya nggak ada. Terus kok dia bisa paham gitu? Itu kenapa tuh biasanya? Catat hal-hal yang penting. Terus apa lagi? Ikut masuk ke dalam situ nggak sih Pak, biasanya lama dia proses asesmennya. Nah, itu benar. Jadi kita harus benar-benar punya kejiwaan terhadap si klien ini gitu. Jadi kalau kita saking lamanya beradaptasi dengan teman-teman itu, saking lamanya berinteraksi dengan orang lain atau berada di suatu masyarakat tertentu, itu akan nyantol sendiri di pikiran kita. Ya kan? Kita ini skripsi kenapa harus transkrip namanya? Kita kan ketemu cuma sekali ya, benar nggak? Jadi nggak betul-betul mendalami, nggak betul-betul hidup gitu, nggak betul-betul jiwa ketemu jiwa. Kalau udah jiwa ketemu jiwa itu apapun tentang orang itu pasti kita tahu, ya nggak? Pernah nggak kalian pas makan dengan pasangan kalian putri misalnya kan, nyatat apa makanan apa yang dia enggak kan? Tapi ketika kita harus ditanyakan bagaimana si A ini pasti kita udah tahu gitu. Ya kan? Itu karena intensitas, karena kedekatan, ya kan? Karena sudah nyambung gitu, sudah ketemu satu dengan lain, kita nggak perlu dicatat lagi gitu, kita udah hafal di dalam kepala ya. Bisa dipahami ya? Nah itu yang membedakan suatu asesmen yang levelnya rendah ke asesmen yang levelnya sangat tinggi ya. Oke, berikutnya silakan dibaca Jayanti. Yang pertama itu disfungsi individu, yaitu fokus pada abnormalitas atau defisit pikiran. Abnormalitas ya, Abnormalitas pada defisit pikiran, emosi atau perilaku. Yang kedua itu ada kekuatan, yaitu fokus pada kelebihan, kemampuan, keterampilan individu atau yang kita tahu strength and weakness. Yang ketiga itu kepribadian, yaitu fokus pada kebutuhan, motivasi, mekanisme pertahanan diri dan karakteristik pola perilakunya. Yang terakhir itu ada analisis fungsional, fokus pada kondisi lingkungan dan pengaruhnya terhadap klien. Oke, apa maksud ke Jayanti? Jadi ternyata ada 4 target kalau kita mau asesmen ya teman-teman ya. Ada 4 target. Yang pertama itu adalah disfungsi individu. Artinya ketika kita mau asesmen, pasti yang kita asesmen itu adalah persoalan-persoalan abnormal, gangguan, apa lagi itu? Masalah, apa lagi? Patologi, apa lagi istilahnya itu? Nah itu yang pertama. Jadi tujuan target utama kita asesmen itu adalah asesmen kepada orang-orang yang bermasalah. Kenapa tempat magang teman-teman kemarin itu ditempatkan di tempat yang dimana di sana ada kelompok-kelompok rentan? Karena memang akan sangat mudah kita menemukan disfungsi individu, ya kan? PPA, korban kekerasan seksual, itu kan sangat disfungsi individu ya kan? Mentalnya bermasalah, mentalnya seperti apa? Apakah depresi, apakah ini ya stres pasca trauma atau segala macamnya? Itu pasti ditentukan oleh kekerasan seksual yang dia alami, betul nggak itu? Betul ya. Pasti ada masalah di situ ya. Itu pasti disfungsi individu. Apalagi misalnya ditempatkan di ekskotik, itu pasti ya. Karena ada wanita tunasusila, ada ekskotik sendiri yang memang sangat disfungsi gitu, sangat abnormal perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu target dari asesmen itu adalah yaitu ya berhubungan dengan disfungsi individu. Deskripsi teman-teman ada disfungsi individu gitu yang memang fokus ke abnormal, yang masalah pasti ada ya pasti semuanya punya masalah ada ya di deskripsi. Nanti kita akan diskusi lebih banyak tentang apa-apa yang kalian temukan di lapangan. Berikutnya, ternyata asesmen tidak hanya bicara tentang disfungsi individu, tetapi asesmen juga bicara tentang kekuatan, strength and virtue. Jadi kita tidak hanya mengasesmen orang yang bermasalah, karena psikologi sama ini kan sering dianggap ngurus orang gila, ya nggak? Itu kan stigma masyarakat ya. Banyak ya stigma ya. Misalnya orang gila itu pasti disebut stres ya. Padahal stres itu kan dialami oleh siapapun kan, ya kan? Kalian stres tak hari ini?
Kenapa stres? Kenapa? Stres karena ada saya di sini ya. Jadi psikologi itu terlalu diidentik dengan abnormalitas selama ini, ya nggak? Ya kan? Seolah-olah kita nih ngurus orang bermasalah, padahal kan sebenarnya juga banyak kita bicara tentang hal yang berhubungan dengan strength and virtue, kekuatan, karakter, strength itu juga banyak, ya kan? Kita mendesain sebuah pelatihan untuk meningkatkan apa misalnya? Kepercayaan diri, meningkat apa lagi? Kepemimpinan, manajemen waktu, bakat, itu kan sebenarnya bicara tentang strength ya, karakter strength. Bahkan kita juga sering menggali orang-orang yang punya kemampuan. Ada nggak kalian menggali itu? Skripsi kalian? Nggak ada ya? Kalian ngurus orang yang bermasalah semua ya? Atau karena kalian problematik ya? Gitu ya? Kalau sebelumnya ada beberapa yang ini tentang yang berkaitan dengan strength. Misalnya ada disabilitas tunadaksa yang berprestasi secara nasional misalnya. Itu ada yang Marzuki kalau salah ya yang memiliki tentang itu. Jadi mahasiswa tunadaksa yang berprestasi secara nasional. Ada juga sebelum-sebelumnya juga ada pemuda yang berprestasi di UNJA. Mahasiswa UNJA yang berprestasi itu juga ada. Dia bicara tentang prestasi ya, makna prestasi segala macam. Tapi tahun ini nggak ada ya kalau dengan saya, nggak ada ya. Semuanya ngurus yang bermasalah ya. Apa? Abnormalitas ya. Oke. Ya saya mengurus apa tahun ini? Itu orang menurut saya itu disfungsi atau kekuatan? Atau dua-duanya bisa jadi. Ya, sebenarnya kalau kita memahami manusia secara esensial, secara arti yang sesungguhnya, memang strength and weakness itu pasti ada ya nggak? Kelebihan kekurangan itu nggak mungkin nggak ada. Makanya saya itu kalau ada orang misalnya, ada dosen atau ada siapapun yang mengecap seorang mahasiswa saya, oh ini orang bermasalah ini, saya nggak, kita boleh mengecap seperti itu. Cuma menurut saya kita harus lihat sisi baliknya, ya kan? Gunanya orang yang ingin kita didik itu kan ingin membuat orang lebih baik, toh, ya kan? Bukan untuk menghindari mereka itu, paham ya? Ketika misalnya ada memilih dosen skripsi, oh kenapa ini. Justru yang kita anggap kurang lah yang harus kita tampung namanya dan kita didik gitu. Pasti mereka punya strength gitu. Paham ya? Orang-orang yang masuk ministry saya sebelumnya yang menurut saya itu lama dan segala macam penuh tekanan, penuh problematik itu, mereka punya kelebihan. Ya? Misalnya ada satu orang, saya nggak mau menyebutkan namanya, itu bakal sampai dirawat segala macam ya, di rumah sakit jiwa atau apa. Tapi ternyata orang ini jago banget bahasa Inggrisnya. Ternyata dia punya novel yang ditulis dengan bahasa Inggris. Gila nggak? Saya lihat novel yang memang belum diterbitkan, tapi bahasa sastra bisa di Inggris kan luar biasa anaknya. Ternyata pikirannya itu nggak sama. Ketika di kuliah pun dia kayak nuntut diri banget gitu. Dia kayak nggak punya teman, sekarang pun dia belum lulus sih sebenarnya, tapi dia pulang kampung. Dia kayak nggak tahan di sini, jadi dia bimbingan yang saya dari jauh misalnya. Itu saya lihat, walaupun dia punya kekurangan yang luar biasa, tapi ternyata dia punya sisi kelebihan yang luar biasa juga gitu. Cuma masalahnya kita hanya melihat kekurangannya, nggak lihat kelebihannya. Sekali-kali kita berpikir humanis, ya, berpikir tentang potensi manusia, yang mulu-mulu soal kekurangannya, tapi lihat sisi kelebihannya. Itulah esensi mendidik ya sebenarnya, learning and motivation, belajar dan untuk memotivasi, untuk mengangkat derajat dan harkat martabat manusia. Oke, terus target ketiga itu kepribadian, ya, artinya kita melakukan sebenarnya karena ingin mengasesmen tentang
kepribadian manusia. Bahkan tidak hanya lewat observasi wawancara, tapi juga bisa lewat tes ya, bisa lewat tes segala macam instrumen tes segala macam. Baru yang terakhir analisis fungsional, yaitu fokus pada kondisi lingkungan dan pengaruhnya terhadap nilai. Yang namanya manusia pasti nggak terlepas dari lingkungan tempat manusia itu tinggal. Setuju nggak? Selama ini pasti kaitannya kalau kita bicara masalah manusia, bicara kehidupan manusia pasti ada kaitannya dengan orang tuanya ya, ada kaitannya dengan teman-temannya, ya nggak? Nggak tahu kenapa ya, saya berani menyimpulkan bahwa salah satu problem manusia itu yang pertama pasti dari pola asuh orang tua. Setuju nggak? Setuju ya? Karena kalau pola asuh orang tua bermasalah, pasti kena ke anaknya ya nggak? Iya nggak sih? Ya. Ada anak yang diasuh oleh orang tuanya keras banget gitu. Apapun nggak salah pun dimarahin misalnya. Itu kan juga bisa mengaruh ke mental. Ada juga orang tua yang terlalu permisif banget gitu. Nggak peduli sama anaknya, sibuk dengan dirinya sendiri. Anaknya mau ngapain, yang terserah. Jangan heran juga, itu juga punya problematikanya sendiri ya. Ya nggak? Ada juga bahkan orang tua yang sangat targeted pada anaknya, ya enggak? Ada enggak? Kalian merasakan orang tua itu? Pokoknya kamu harus juara 1, kamu harus belajar, kamu harus ini, kamu harus itu. Ada enggak? Ada juga jenis orang tua seperti itu ya. Kemarin saya nonton ini Endgame yang Dokter Tirta ya. Itu kan orang tuanya itu orang banker ya, bankir. Ya, dua-duanya pegawai bank, tapi dia memang memaksa Dokter Tirta ini, bukan memaksa ya, punya target gitu. Dikasih target, terus Dokter Tirta ini dikasih bimbel terus, ya bimbelnya itu bahkan 2 atau 3 kelas 3 SD udah bimbel, agar dia bisa mengejar teman-temannya yang pintar. Kemudian Dokter Tirta ini kan ada Chinese-nya, sampai sekolahnya di Kanisius, ya sekolahnya di Solo. Di situ Dokter Tirta itu dicekoki, didoktrin bahwa kamu harus berprestasi. Dengan punya prestasi akademik, kamu bisa, itu akan menjaga nama baik keluargamu. Tapi kalau nggak berprestasi, nama baik keluargamu nggak bagus. Keluargamu punya nama buruk bahkan ya. Itu didoktrin terus sama Dokter Tirta. Akhirnya Dokter Tirta ini memang kemampuan IQ-nya juga tinggi. Kalau dites itu 140 itu tinggi lah. Tinggi banget ya kan. Nah, dia udah 3 kali tes itu, dan hasilnya nggak jauh-jauh dari situ. Artinya kemampuan IQ dari awalnya memang tinggi ya. Ditargetkan lagi sama orang tuanya untuk belajar, dan akhirnya juara 1 dari SD sampai SMP. Ya, SMP juga juara Olimpiade segala macam. Tapi pas SMA berontak. Ya, pas SMA berontak, dia nggak mau lagi diatur-atur, nggak mau lagi di apa, harus juara, harus apa, ngasih target. Dia ngerasa hidup untuk orang tuanya, ngerti nggak? Dia ngerasa hidup untuk orang tuanya, dan akhirnya dia berontak. Dia melawan ke orang tuanya, dia melawan juga ke guru-gurunya, bahkan dia melawan ke teman-temannya. Jadi dengan teman-temannya sering berantem. Itu pas SMA kelas 1 dan kelas 2. Saya juga sedikit mengalami itu dulu. Jadi pas SMA itu saya berontak juga rasanya dulu. Tapi nggak berontak banget ya. Pas kelas 2 saya sadar ketika prestasi memang merosot banget waktu itu. Dari SMP oke. Ya sama. Pas SMP saya juga ya ada ranking misalnya kan, ranking segala macam. Tapi pas SMA itu kayak saya pengen menemukan diri saya rasanya waktu itu. Dan akhirnya saya berontak dan ikut apa teman-teman yang agak nakal semuanya. Tapi pas kelas 2 saya cepat resilient ya, cepat bangkit itu. Nah, akhirnya bisa membalikkan itu semua. Karena orang tua saya bahkan sampai ke guru, sampai kepala sekolah juga, kenapa anak saya ini, kenapa anak saya ini. Saya jadi pusing di rumah ya, pusing ngapain. Akhirnya saya berubah, saya pindah kelas segala macam. Saya mau berubah karena teman-teman di kelas itu udah nggak bersahabat segala macam, dan akhirnya saya pindah kelas 2. Dan di kelas 2 itu saya dipercaya oleh teman-teman jadi ketua kelas segala macam, dan saya bisa bangkit lagi lah gitu. Saya bahkan pernah ditampar sama guru pas kelas 1 SMA itu.
kamu harus disidang besok. Dan akhirnya guru itu yang ngasih, itu wakil kepala Yosua. Kelas 2 guru itu yang ngasih ini, yang ngasih hadiah ke saya karena dia wakil. Saya bisa memberikan jadi juara 1 juga orang itu. Kelas 2 menjelang kelas 3. Dan guru itu adalah orang tua Pak Ilham. Pak Ilham dosen kita. Tapi akhirnya memang jadi guru yang saya dekat dengan saya waktu itu. Karena saya ya ada sisi-sisi itu ya, ada sisi kita tiba-tiba berubah total, tapi habis itu kita harus bangkit. Nggak boleh terlalu larut untuk jatuh. Nah, dokter Tirta itu juga melakukan itu, banyak hal dia lakukan. Bahkan dia nggak mau jadi dokter, ya kan? Setelah lulus dari dokter, harusnya dia jadi spesialis, ya kan? Dokter Tirta itu kan harusnya jadi spesialis karena pintar banget orangnya itu. Tapi dia nggak mau, karena menurutnya, karena kebanggaan seorang dokter itu ternyata megang pisau ya, bisa nyayat orang ya, bedah ya, sorry. Bisa bedah gitu, bisa operasi gitu. Sekali operasi itu dapat berapa? Gede, tapi nggak usah sebutnya. Selama jam gede, selama jam. Nah, dokter Tirta memutuskan untuk tidak terlibat di situ dan dia buka ini ya. Dia memang dokter Tirta itu pas kuliah udah ini ya, udah apa? Udah buka usaha ya. Pertama jual HP yang apa katanya? BlackBerry ya. BlackBerry-nya pun kayak aspal, asli palsu ya. Ayo ngaku ada yang melakukan itu kan di sini. Ya itu banyak ya, apalagi di daerah Tungkal ya, nanti saya sering kan dulu ya. Adik saya pernah beli HP di Tungkal, udah akhirnya katanya BlackBerry bagus ini kan. Nanti kok kabur kameranya, meragukan banget itu BlackBerry. Ya itu kita bicara tentang manusia ya, pasti ada perubahan. Dan dia akhirnya terus jadi jual sepatu ya, dan memang di fashion dan style anak muda fokusnya di sana ya. Kalau kita lihat dia, dan dia tiba-tiba populer di era pandemi ya. Era pandemi itu benar-benar luar biasa ya. Dan dia ngeritik masyarakat dalam mengedukasi masyarakat itu populer banget. Dan ada yang unik dari kisahnya itu. Dia saking populernya, dia tuh kayak anak tunggal ya teman-teman. Ya problem anak tunggal itu apa sih? Apa? Kesepian ya anak tunggal. Saya kira kalian akan jawab apa? Nggak mau kalah apa ya. Ternyata anak tunggal itu juga mengalami kenapa kesepian anak tunggal? Asal anak tunggal. Tapi kesepian juga ya. Sekarang ini banyak yang mengalami kesepian, nggak hanya anak tunggal ya. Bahkan anak banyak pun sering mengalami kesepian. Banyak saudara pun sering mengalami kesepian ya. Karena banyak juga yang sepi di tengah keramaian. Tapi anak-anak bangsa bawah itu banyak yang mau bahas tentang kesepian. Mungkin persoalan Gen Z ini ada ya kesepian. Beberapa teman saya ada yang mau angkat loneliness sih, Pak. Iya kan, banyak sih yang bawah juga kan. Tapi nggak di ACC. Siapa? Ada Pak. Literaturnya masih kurang apa ya? Oke, berikutnya metode asesmen. Metode dalam asesmen itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu observasi, yang kedua itu percakapan. Observasi, percakapan, dan eksplorasi. Oke, silakan. Nah, di dalam proses asesmen kita perlu mempertimbangkan apa? Hear and know. Apa itu hear and know? Apa itu hear and know? Ini kan dari Rogers ya, yang pertama bicara tentang hear and know. Rogers itu kan apa? Di sini dan sekarang. Artinya apa itu? Fokus pada situasi yang ada saat ini. Oke.
jangan sampai kita dikacaukan oleh trauma masa lalu ketika proses asesmen itu, dan jangan juga sampai kita dikhawatirkan dengan suatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi here and now itu adalah suatu bentuk kesadaran yang meditatif ya, suatu bentuk kesadaran tentang ketenangan yang dirasakan sekarang. Jadi kalian penting untuk menghadirkan here and now pada klien agar dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan hari ini. Untuk bisa dipahami ya. Di proses wawancara riset juga seperti itu ya. Skripsi selamanya Mbak, here and now itu penting untuk mendudukkan si partisipan ini agar dia mau bercerita tentang apa yang dia alami sekarang. Oke, lanjut ke Putri, silakan. Observasi itu sendiri merupakan amati semua hal yang berkaitan dengan perilaku dan tanggung klien. Terus untuk klien yang menolak bicara, maka hasil observasi adalah salah satu-satunya data, dan juga segala gangguan yang diobservasi itu data. Apa maksud itu, Put? Observasi kan tadinya udah pasti ngamati yang tampak pada saat diamati gitu. Jangan malah mengamati hal-hal yang nggak penting atau yang nggak berhubungan dengan proses pengumpulan data. Terus juga untuk klien yang menolak bicara, maka hasil observasi adalah satu-satunya data. Jadi kalau misalnya si klien, kalau kita nggak bisa dapat data dari hasil wawancara, berarti kita harus memperhatikan atau mengobservasi dari perilaku yang tampak pada saat itu. Makanya hak itulah yang dipakai untuk sebagai data. Kemudian juga segala gangguan yang diobservasi di diri Anda. Mungkin ini lebih ke kayak semacam anekdotal report juga atau checklist, dimana kita kan kalau bikin form observasi itu pasti sudah ada kayak pertimbangannya ini. Terus ternyata di luar hal yang sudah kita buat, ternyata ada lagi hal yang tampak. Jadi itu yang ditanda seperti checklist itu. Oke, benar. Pernah nggak Putri ngalamin misalnya pengen nilai orang tapi orang itu nggak pernah kita wawancara, pernah kita bercakap, tapi kita tahu orang itu dari observasi dia pernah? Kayak sehari-hari gitu lah, kita kan nggak pernah yang wawancarain teman kita gitu, tapi kita bisa lihat dari keseharian mereka, cara mereka belajar, terus cara mereka ngomong dan lain-lain. Oke, benar ya. Sip, tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi ada masa-masa ketika kita tuh ditolak untuk wawancara, bahkan nggak bisa diwawancara. Ya kayak ekskotik ya, Ananda ya. Nggak mungkin kita wawancara ini ya klien di ODGJ ya sama aja. Mungkin nggak diwawancara? Ada yang mungkin, ada yang enggak ya. Yang mungkin nyambung nggak pembicaranya? Nggak juga kan? Nah, itu justru kekuatan utamanya di observasi ya. Di observasi dan significant others yang ada di sana ya, yang bisa itu. Oke, berikutnya apa yang diobservasi? Silakan dilanjut, Aisyah. Fungsi psikologis yang diobservasi yaitu pertama ada penampilan, jenis kelamin, usia, suhu, kondisi gizi, bentuk tubuh, kebersihan diri, pakaian dan kontak mata. Terus yang kedua ada tingkat kesadaran, sadar, lesu, mengantuk, antara sadar atau tidak, dan dalam kondisi pingsan. Terus terakhir ada perilaku psikomotor, yaitu ada postur, gerakan psikomotor, gerakan yang mengekspresikan perasaan, dan gerakan kompleks abnormal. Oke, apa maksudnya? Ya, dalam observasi kan tentu mereka ada gerak-gerik yang kita tadi ini ya Pak, kayak misalnya Wawancara kemarin begitu lah. ada ya kayak misalnya kayak observasi Aisyah kemarin ya, bukan langsung ngejudge, tapi kayak waktu Aisyah ngomong sama bapak tuh kayak lebih kayak arogan gitu. Nah kayak dia tuh kayak keras kepala, pengen sendiri, terus sesekali kayak posturnya tuh dia kayak merokok gitu. Nah Merokok di depan. iya, kayak gimana yang menyebutnya kan kita butuh dia kan Pak, jadi ya observasi lewat sana aja. Pemikiran teman nongkrong ya. Terus apa lagi yang terlihat di observasi itu? Ya kadang gerakan matanya
sadar maksudnya fokus gak ya? Perhatian. Fokus Pak ya, fokus. Kadang kan sekali Bapak tuh kadang merenung lihat satu sisi bola matanya, kita bisa lihat ya sih kayak dia itu kayak pikirannya tuh jauh ke depan gitu lah Pak, kayak membayangkan peristiwa lalu gitu lah yang terputar di otaknya. Oh iya. Atau dia memang berusaha untuk menjawab gitu, enggak? Mungkin ya, karena kan itu dia kan berusaha pakai bahasa Indonesia ya Pak. Pendidikannya apa? SMA ya? SMK. Oke. Ya artinya mungkin juga nggak jarang diwawancara juga. Pernah diwawancara? Jarang Pak. Tiba-tiba Aisyah mewawancara ya. Nah, dan itu juga butuh rapor, butuh bonding yang lumayan ya. Anak usia berapa kemarin? Berapa ya? Udah 50-an, 53 kalau nggak salah. Oke, kita mengobservasi itu ya berkaitan dengan penampilan. Penampilan itu sangat mungkin untuk diobservasi ya. Kalian sedang mengobservasi saya sekarang, jadi gampang untuk observasi. Terus usia, suku, kondisi gizi, bentuk tubuh, kebersihan diri dan semacam. Masuk juga tingkat kesadarannya pas wawancara dan juga psikomotorik ya, gerakan-gerakan yang dia tampilkan ketika gerakan tubuh yang akan tampilkan ketika wawancara. Oke gitu ya. Berikutnya Ananda silakan. Ini tadi observasi, sekarang percakapannya. Wawancara itu percakapan nggak? Iya. Ya. Cerita-cerita yang biasa-biasa aja tanpa topik Pak. Terus wawancara mengenai kesukaan tanpa kayak menyadari itu kita bisa menangkap dari apa yang diungkapkan. Lalu kayak yang suka bicara, oh itu dia Oke. mungkin tapi masih mau ngomong. Oke. Mahasiswa psikologi saya kira semuanya udah pasti bisa wawancara ya. Ada mata kuliahnya sendiri tentang wawancara observasi, nggak mungkin nggak bisa wawancara, ya nggak? Pas OW kemarin siapa kalian? Pas OW, observasi dan wawancara, mata kuliahnya ada kan dulu? Apa? Siapa kalian dulu? Apa? Enggak, yang subjek kalian praktikum ini siapa? Ada kan wawancara langsung? Atau kalian yang nggak masuk? Ada ya, kan? Itu kelompok sih Pak. Kelompok ya. Jadi yang kebetulan kami sekelompok sama Aisyah kan, itu wawancaranya individu. Oh, bukan individu tugas OW itu ya? Ada individu yang Wawancaranya individu. wawancaranya individu tapi individu kelompok gitu. Oke. Intinya kan itu kan meningkatkan skill wawancara teman-teman kan? Sebenarnya ada orang yang memang skill wawancara dari lahir tuh udah jago wawancara, ya nggak? Dari lahir tuh memang senang ngobrol ngoceh dengan teman-teman. Salah satunya saya Nanda ya. Nanda ini jago wawancara menurut saya. Karena apa? Karena pas di lapangan ya memang dia santai ngobrol dengan orang gitu. Ketika ketemu orang baru santai, topiknya pun macam-macam gitu. Dan saya pernah bawa Nanda ke Kerinci waktu itu, sepanjang jalan dari Jambi ke Kerinci itu ngobrol aja. Itu karena dia punya kemampuan memang gitu. Dan saya lihat di beberapa teman-teman saya memang orang ini nggak perlu diajar skill wawancara, memang dia interpersonal skillnya itu udah terbangun gitu. Ya nggak? Ada orang yang susah banget kayak wawancara itu. Kemarin saya bawa teman-teman dari 2022 ke Kerinci, ke Kayu Aro, mewawancara warga di sana. Nah, ada satu orang yang susah banget wawancara dia. Karena dia mewawancara ketua RT yang masih muda juga, baru pulang dari sawah gitu, dari kebun, kayak belum terbiasa mewawancara. Terutama orang baru. Saya nggak tahu wawancara di kampus ya, tapi yang saya amati di kelas lapangan itu kayak nggak ekspresif, nggak defensif, justru cenderung tertutup, dan itu harus dibantu sama teman-teman yang saya lagi gitu. Dan
dan saya juga harus turun, maksudnya untuk wawancara lagi karena data yang sampai itu bagus, tapi cara dia wawancara nggak santai itu, nggak cenderung grogi karena ketemu orang baru segala macam gitu. Ya itu harus dikoreksi, ya itu kalau di skripsi kayak itu ya nggak akan bagus datanya, ya kan? Di skripsi kayak malu-malu, kayak lihat-lihat ke bawah kayak itu nggak akan bagus data teman-teman. Proses wawancara proses asertif, proses yang terbuka. Kalian pasti udah sering nonton podcast ya, udah sering nonton apa lagi? Raffi Ahmad tuh wawancara ya? Kontennya enggak ya? Denny Sumargo, apa lagi? Deddy Corbuzier, apa lagi? Deddy Corbuzier, apa lagi? Yang bagus-bagus tuh yang Mary Riana, apa lagi? Raditya Dika, apa lagi? Pras, apa lagi? Rion Novrianto dan banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Yang saya pernah diwawancara sama Pak Rion, luar biasa loh ya, saya pernah diwawancara dan kontennya itu judulnya Aku Papua. Luar biasa ya. Artinya dia udah pernah diwawancara dan pernah itu monolog ya. Tapi ada kan pertanyaannya, ada pertanyaan dia menjawab. Luar biasa. Berarti udah bisa jadi konten kreator. Saya habis ini. Ya. Nah itu ya yang perlu kita. Intinya jangan sampai defensif, tertutup. Ya, jangan sampai kita. Intinya kemampuan mendengar ya, beda. Kemampuan mendengar, kemampuan berempati, kemampuan untuk ya santai-santai aja itu ketemu orang. Kayak kita ngobrol sama teman-teman kita aja di warung atau di tempat kopi. Biasanya tempat santai ngobrol sama teman-teman kan di kos-kosan gitu kan. Udah santai. Isinya nggak santai kalau ngomong di kos-kosan. Isinya gibah biasanya dan segala macam. Dan kalau kita sudah menggibah itu kayak lebih santai ya. Asik ngomong orang gitu, ngomong orang. Siap. Oke. Apa yang kita nilai dalam proses wawancara? Jangan dirubah ya. Fungsi psikologis yang dinilai melalui percakapan yaitu pertama perhatian dan konsentrasi, yaitu penuh perhatian, dapat memperhatikan tetapi mudah terganggu, sulit memperhatikan. Terus yang kedua cara bicara, artikulasi yang terganggu, ritme mengucapkan kata yang terganggu, atau kata terpenggal di tengah. Terus tidak jelas, pressure of speech itu berputar-putar, neologisme itu kata-kata baru ciptaan sendiri yang tidak jelas artinya. Terus yang terakhir ada grammar yaitu tata bahasa yang kacau. Oke, saya mau nanya kakak Yanse. Kakak Yanse ini kan sudah wawancara teman-temannya juga kakak-kakak ya dari Papua ya. Apa yang didapatkan dari proses psikologinya, apa yang paling banyak yang saya temukan ketika wawancara? Apa sih mereka tuh susah pikir, lebih terganggu di tata bahasanya. Kadang tuh Pakai bahasa Indonesia? iya, tapi kadang tuh tercampur sama bahasa Papua gitu. Ada. Ada. Tapi dibalasin bahasa Papua juga ya? Enggak, saya berusaha kayak Biasanya ngomong apa bahasa Papua? saya kayak dia bilang sa itu, tapi saya itu jadi Oh, cuma itu ya? ya. Terus kayak artikulasinya juga mereka kan Kalau isi banget nggak ada dia ngomong. Sa itu tiba di Jambi itu ini. iya, tapi langsung diganti sama dia lagi Pak. Jadi kayak saya itu langsung diperbaiki gitu. Oh gitu ya. Cuma kata ganti orang aja biasanya. Isinya enggak ya? Penjelasannya enggak. Tapi kalau dia jelasin itu pakai bahasa Indonesia. Oke. Apa lagi yang ditemukan selain itu? Berputar-putar ada nggak? Iya, dia sulit untuk sulit untuk menyusun kalimat itu, kayak bingung menyusun kata-katanya itu. Kayak misalnya saya tiba di Jambi tapi kayak dia bilangnya berputar-putar dulu gitu. Jadi kayak dia jelasin dari awal tapi nanti dia lupa terus ya saya pertama di sini dulu gitu. Jadi kayak gitu satu. Terus yang saya lakukan ketika menemukan itu Jadi kayak yang saya tanya lagi kembali gitu. kayak klarifikasi ya. Jadi maksudnya ini ya Kak. Berapa lama wawancara kemarin? Ada yang 40, berapa jam apa 1 jam? Sudah.
Oke, gitu ya proses wawancara. Berikutnya cara berpikir silakan ayah. Kelihatan nggak gitu? Nggak ya? Terbesar. Cara berpikir yang pertama itu ada penggunaan kata konkret, selanjutnya ada terlalu meluas, berputar-putar, jawaban kurang sesuai dengan pertanyaan, mengulang kata-kata yang sama, tiba-tiba berhenti, lalu mulai lagi dengan ide yang berbeda. Selanjutnya ada ide yang melompat-lompat, jawaban benar-benar tidak sesuai dengan pertanyaan, menggunakan sekelompok kalimat yang berhubungan tetap kemudian dilanjutkan dengan kalimat lain yang tidak berhubungan. Secara jelas kalimat terdengar berhubungan tetapi sulit dimengerti. Kata-kata tidak berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dimengerti. Ya, kalian sering ayah sering menemukan beberapa di sini yang sering terjadi di Ada Pak. apa bentuknya? Kayak misalnya saya nanya pertanyaan satu kepada dia, tapi dia jawabnya tuh udah benar maksudnya ke ini, tapi tiba-tiba dia ada ide baru dan menjelaskan menjelaskan ide itu, dan tapi ide yang sebelumnya yang dia jelaskan itu nggak selesai gitu loh Pak. Jadi terputus di situ dengan ide baru lagi yang timbul dari dia gitu. Oh gitu. Oke. Ada lagi? Kalau berputar-putar juga ada Pak. Ada. Misalnya bertele-tele menjawabnya kayak dia jelasin tapi di situ-situ aja dengan kalimat-kalimat yang berbeda gitu Pak. Dia berusaha untuk ini tidak ya? Berusaha untuk menjawab yang baik-baik atau memang sangat terbuka orangnya untuk yang nggak baik-baik pun dia sampaikan gitu. Dengan masalah kadang-kadang kan bagi sebagian orang perempuan merokok itu kan untuk diceritakan ke orang baru, bahkan orang yang tertentu kan cukup menutup diri atau seperti apa yang dia? Keterbukaannya itu dimulai dari kita sendiri sih Pak, bagaimana pendekatannya kepada dia. Nah, Oke. mulai dari pendekatannya mungkin dia bisa membangun kepercayaan kepada kita, dia merasa terbuka sama kita, jadi dia bisa leluasa untuk cerita akan hal itu. Oke. Sip. Oke, yang terakhir silakan ini. Tiga, eksplorasi. Yang pertama menggali fungsi psikologis yang tidak nampak. Kedua, perlu attachment dengan klien. Yang ketiga, wawancara yang sesungguhnya. Apa maksud itu ini? Apa yang membedakan eksplorasi sama pendekatan dari orang? Mungkin menurut Anda dalam wawancara kita harus menggali lebih dalam lagi, kayak misalnya kita nanya kamu sedih nggak terkait akan peristiwa itu, sedihnya ini kenapa, terus ada hal faktor lain apa enggak dalam wawancara, kita panggil simpati dengan klien. Itu. Oke. Eksplorasi itu bahasa sehari-hari kita apa ya? Explore. Apa? Probing. Selain itu apa? Eksplorasi itu apa? Eksplorasi itu menjelajah nggak sih? Apa lagi selain menjelajah, memperluas atau memperdalam apa lagi? Kalian pernah mengeksplorasi sesuatu nggak? Pernah? Apa? Eksplorasi depan. Nah, misalnya Latif pergi ke program Merdeka Belajar kemarin ya, ke Papua, ada nggak dieksplor di sana? Banyak kok. Banyak apa yang dieksplor? Mulai dari perilaku warga tempat, terus budaya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, terus Apa yang benar-benar menarik secara detail, apa yang menarik? Kalau pengen tuh gali lebih jauh lagi nih, tapi dalam mungkin ada kaum itu Pak ya, nah, apa namanya masuk tempat yang tinggalnya tuh masih belum menetap, ada yang pindah-pindah, ada ya? masih ada di situ. Mereka ada rumah permanen nggak? Kalau yang beberapa tempat ada Pak, dan kalau yang suku ini memang tinggalnya agak lebih dalam arah hutan. Itu di mana? Wahri, kan? Bukan Pak, di Sorong Pak. Di Sorong. Nah, tapi kan ada di bagian hutannya itu masih banyak yang tinggalnya masih nomaden gitu, pindah, dan ada juga yang masyarakat tempatnya itu minum
air yang dari bekas dia buang air. Jadi itu yang Buang air kecil. ya buang air kecil, buang air besar gitu. Dan itu yang biasanya mau diedukasi dari pihak-pihak kampus segala macam buat dipindah ke lokasi yang bisa ditinggali untuk tetap. Suku apa namanya? Pasir kok itu. Ya. Berarti itu eksplor ya, mengeksplor itu eksplorasi. Artinya kita benar-benar terlibat secara mendalam ya, terlibat secara apa ya? Pokoknya ketemu deh jiwa kita senang mengeksplor itu. Ada curiosity ya, ada rasa ingin tahu tinggi untuk hal itu. Apa lagi? Kalian mengeksplorasi apa lagi biasanya? Eksplorasi makanan benar? Intinya eksplorasi itu ya, sesuatu yang kita kalau di proses asesmen eksplorasi itu adalah menjelajah hal yang tidak tampak oleh individu, mengeksplor hal-hal yang sebenarnya kita nggak nyangka ternyata dia kayak gini ya. Setelah dieksplor lebih jauh, akhirnya kita tahu benar si orang ini. Ini adalah proses eksplorasi. Eksplorasi ini sangat tidak cukup hanya sekedar wawancara satu kali, dua kali dan segala macamnya. Memang kita harus terlibat dalam kehidupan orang yang sedang kita eksplor ini. Saya merasa juga jarang melakukan eksplorasi dia. Maksudnya benar-benar mendalam, benar-benar tahu partisipan saya. Saya turun ke misalnya ke Ngaol ya, salah satu wilayah terpencil yang sangat terpencil, 3 jam dari Bangko misalnya kan, dengan Pak Rion, mobil nggak bisa masuk, kita taruh mobil di Bangko, terus kita pakai motor trail ya, atau motor kebun lah ya, satunya motor trail, satunya motor kebun. Saya pakai motor trail, Pak Rion pakai motor kebun, aja itu. kita masuk ke dalam di sana kita 3 jam dan jalannya jelek banget. Jalannya belum ada aspalnya, batunya sebesar karung beras gitu. Kita harus melewati itu, dan juga hujan lagi. Malamnya hujan. Gimana nih? Akhirnya kami terdampar di suatu wilayah namanya Muaro Kidul. Untung ada ibu-ibu yang mau kami nginap di sana. Tapi ibu-ibunya memang kayak udah dekat sama teman kami yang mendampingi kami ini. Kalau enggak kami nginap di hutan malam itu gitu. Karena memang ini lumayan tantangannya ketika masuk ke daerah yang sangat terpencil. Itu bisa bilang ujungnya Merangin sana. Nah di sana kami nginap semalam, nggak ada internet segala macam, benar-benar kosong gitu, tanpa lihat story teman-teman lagi ngapain di Jambi, tanpa nelpon ke rumah. Nelpon masih bisa, tapi memang agak harus ke mana itu. Dan untungnya ibunya masakin kami. Kedua ibunya punya warung makan. Nama ibunya Ibu Nurjani. Dia punya warung makan. Nah di sana, tapi ada cerita menarik juga. Tapi nggak usah disampaikan di sini karena itu cerita yang cukup aib ya. Nah di sana pagi-paginya kita pergi lagi. Ibunya masak risol untuk kami bawa ke sekolah. Nah perjalanan dari sana masih 1,5 jam lagi ke sekolah. Perjalanan menantang sekali. Sampai di sekolah risolnya hilang. Kemana risolnya? Risolnya banyak 100-an gitu. Risolnya banyak banget. Ternyata jatuh di jalan gitu. Dan kami nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu ya. Itu proses eksplorasi alamnya. Tapi eksplorasi manusianya ya pas wawancara itu. Itu ya. Ya pasti proses eksplorasi itu butuh yang namanya attachment ya, kelekatan atau kelekatan yang penting. Kayak ibu dan anak, kenapa ibu itu sangat memahami anak memang ada kelekatan. Suami dan istri, kenapa suami bisa memahami istri bisa memahami, karena ada kelekatan. Ya kan? Ananda dengan Aisyah mungkin ya, kenapa bisa saling memahami, karena ada kelekatan. Ya mungkin ya karena satu kos-kosan, karena satu dosen pembimbing yang sama, jadi sumber stresnya sama yaitu saya. Itu dan lain ya. Itu adalah proses wawancara sebelumnya, itu adalah eksplorasi.
eksplorasi itu kita udah nggak perlu apa-apa, kita udah bisa paham. Oke, baru terakhir silakan Asira menyimpulkan. Untuk kesimpulannya itu, asesmen psikologi non klinis merupakan pernyataan akhir yang merangkum hasil evaluasi psikologis terhadap individu dalam konteks non klinis. Tujuannya adalah untuk diagnosis dan screening, bahan evaluasi, intervensi, dan penelitian. Serta metode yang digunakan dalam asesmen non klinis adalah observasi percakapan dan eksplorasi. Oke, itu ya. Jadi metode asesmen psikologi itu adalah pernyataan akhir atau tesis ya, atau kesimpulan yang merangkum hasil evaluasi psikologis terhadap individu dalam konteks non klinis. Yang kedua tujuannya untuk mendiagnosis atau men-screening. Yang kedua itu untuk bahan evaluasi intervensi, apa yang harus kita lakukan ketika dia punya masalah ini, apa yang harus kita, apa terapinya, apa psikoedukasinya, apa modifikasi perilakunya, dan macam. Itu sangat bergantung dari proses asesmen. Dan yang terakhir riset atau penelitian atau skripsi atau apapun itu ya, kita bisa mengangkat itu ketika dia sudah melakukan asesmen. Baru yang terakhir metode yang kita gunakan ada 3, yaitu wawancara, ada observasi, ada eksplorasi. Sekian untuk materi. Habis itu kita masuk sesi diskusi ya teman-teman. Ini ada kelompoknya yang depan. Bisa kan diskusi di sini aja? Tolong dicatat ya. Kalau bisa di kertas ini, kertas kosong. Ini ada 5 orang nanti ya. Ada Latif, ada Putri, ada Jayanti, ada Heza Septriani, ada Rafli. Nanti yang ini 5. Silahkan dicatat poin-poinnya. Intinya kita akan bahas tentang apa yang kita ketemukan ketika proses wawancara data awal. Bisa ya? Data awal kemarin, atau data awal atau data inti. Oke ya, gitu ya, bisa ya. Nanti kita buat rancangannya lagi. Intinya nanti kalian jelaskan apa yang kalian temukan di lapangan itu. Terhadap masing-masing topik kalian masing-masing nggak apa-apa, tapi dijelaskan nanti ya di grup besar. Oh, saya di lapangan saya mewawancara anak yang ditinggal oleh bapaknya meninggal, misalnya ini. Oh ya, masalah yang saya temukan ini. Tolong ceritakan ke sama teman-teman. Begitupun ayah, begitupun yang dan begitupun ada data ini. Bisa paham tugasnya? Jadi ini sekitar 1,5 jam. Habis itu kita ada di. Ini udah berjalan berapa lama waktunya? Jam enggak? Sudah. Oke, berarti kita diskusi 30 menit. Kita diskusi 20 menit, nanti presentasinya ke depan 20 menit lagi. Ya, 25 menit dan presentasi 15 menitnya. Nanti ditunjuk aja siapa yang mempresentasi yang mewakili kelompok aja. Ya. Ya, digabung aja. Ya, beda-beda. Oke ya. Silahkan teman-teman untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Ayo. Bentar. Yang saya nyata atau yang saya presentasi? Ya, nanti yang tak dulu ya. Sengaja diarahkan ke yang silakan yang belakang ya, data awal dari ini ya. Dan nanti apa boleh? Kalau nyata dia presentasi. Kita presentasi pas. Boleh. Itu tinggal catatan. Wawancara data awal. Apa yang Kalau data ini. Kalau saya kan data awal. Disebut topiknya ya. Gue pikir Gen Z yang
Oh, oke. Kamu susah nggak sama dia? Gabungan dari seremoni atau itu masing-masing. Jadi kalau begitu masing-masing digabungkan, ditulis gitu nanti dijelaskan satu. Iya, sayang. Lanjut. Cepet. Iya, tanya aku lah saya. Gak pernah ngambilin bapak ini nasi geprek. Amin ya. Apa aja? Tapi nggak apa-apa. Kita mau belajar bicara. Taruh aja sini nanti bisa ya? Tidak bisa taruh di bawah. Ulang, kita ini ganti. Kalau coding, terus Aku bimbingan. wawancara atau punya temuan dulu. Kemudian itu aku wawancara aku tidur kategori. Kami juga ada bimbingan. Remaja awal. Kalian besok. Remaja Jangan siap. dia tinggal sekarang. Sama remaja akhir. Nah, Eza. ambilnya Dia sekarang. remaja jadi harus tulis Enggak, nah ini. Pokoknya aku ambil semua kategori. Pak, tapi kami tidak bimbingan itu tidak bawa alat kerja. Maksudnya tidak seperti itu, cuma ini pak ya. Kata pas remaja awal itu kan bocil SMP kan, jadi dia tuh harus menyederhanakan bahasa kita dia jawab dulu kayak gimana bikin satu pertanyaan dan jawaban yang kita harapkan itu. Jadi lebih bisa bilang menyederhanakan mungkin wawancara. Terus habis itu tas tangan Ada kamera. bisa Dia tak mau video. Bisa. karena dia partisipasi itu kenyamanan dewe kan. Itu yang suka wawancara di tempat yang private gitu yang itu yang dengan santai be bisa ngaji gitu. Terus Ya mulai. ada masalah di waktu karena Sama aja yang ini. jadwal kita sama jadwal kita. Terus ini kemarin juga terus kan aku ambil orang sosial hubungan sosial kita sebagai penggemar terhadap itu untuk tingkatan pertama itu tidak ada informasi baik itu cuma sebatas kurang dari itu kalau dengan untuk pertimbangan pertimbangan kayak konten begitu dan lalu nanti itu kayak tidak mau ketinggalan jadwal dari bisa ditinggalkan kedua sama namun itu itu kayak aku mulai agak sidang dokter tadi sebagai role model juga sebagai ventilator atau sebagai tergantung perspektif betul lah terlalu berbeda lalu panas lagi model itu dan kayak kehidupan millennial next seolah-olah betul-betul terobsesi dengan itu terus rela bela sih tapi setelah ya komentar-komentar negatif di media sosial menyebabkan cyberbullying misalnya karena di perdebatan di media sosial Tentunya pergi dulu ya. Saya bimbingan sih. Aman. Kerja pulang bu. ini pada wawancara tapi kita kan lagi tidak ada daya masih belajar covid terus kan yang kedua tuh macam-macam kan 18
Sering banget. Terus ada yang sering, ada yang jarang. Jadi yang kayak gitu dua sampai tiga sering, 4 sampai lebih dari 4 jam itu sangat sering. Dia masih perawat jalan. Dan kedua itu apa? Itu kamar. Tiga itu kan Dia sebenarnya loh. Iya. itu ada paham dari tren ya, Agak-agak. kan dari Dia menuju ke saya dari kantor tren mereka ada berapa menit? Belum. Nggak bagus dia Pak. Bawah. Pegal. semuanya pernah secara barang-barangnya yang nggak Berduka. Kalian berapa? Yang beli aslinya berapa? Kenapa sih? Itu kapan pembayaran? sebelum ini Pak, sebelum bulan Agustus biasanya. Tapi ngajuin juga. Oh tentu saya Semuanya juga. dia ini. Ya udah saya suruh sih Pak. Dapat berapa pengurangan? 2 juta pengurangan. Dari 6 Pak, jadi 4. dari 50% Pak. Dia kalau dia
yang golongan 1, golongan 2 ada 8. Itu 6 Pak. Kalau sekolah. Golongan 1 itu harus bikin 500 paling kecil golongan kecil. Ada nih pembicaraan awal pokok memang pembahasan 50%, tapi sekarang direvisi jadi maksimal 50%. Suruh lah isi. Sudah. Belum ada lagi sih. Jadi iya. UMJ. Hah? Nggak ada yang isi. Isi lah, isi lah. Kawan-kawan gue isi. Aisyah dari berapa? Apa aja sih dulu? Jadi Pak ambil. Boleh dicek. 33%. Itu udah final. Ya udah lah. Soalnya saya ada ini direvisi Pak. tapi harus diperiksa lagi. Setidaknya kan Padahal kemarin yang sudah dibesar. Itu berdasarkan apa? apa juga begitu. Cuma maksudnya aja. Tapi kalau misalnya ini, kalau tuh bisa upload filenya langsung gitu kan, langsung 2-3 itu bisa langsung. Jadi cuma bisa sejam aja. Ya. Bukannya bayar. Ini yang berbayar. Yang Dari berapa? silver. Jadi lebih ini. Kamu harus juga dikurang aja, dinaik. Iya. Sebarin lah ya. Siap. Kok ada kawan enggak? Bari nama. Kau berapa kamu? Kalian kayak Boleh aja anak kosan ke Pak? Kita aja. Ya udah sama anak nggak ikut. Soal pertanyaan Bapak mau Bapak? dan tidak. Pak, satu aja boleh. itu yang lama. Kamu mau adu apa? Kalau dengan kita ini ketahuan. Kenapa Pak? Kita nonton banyak ini. Aku bilang aku pakai Kok bisa dibilang nggak mau lagi ya Pak? tidak ada jiwa tulisan pada frasenya. Namanya itu. Soalnya kan kamu pakai Terus kamu belansikan Pak? Di mana? Berarti kamu tuh pentingnya. Berarti ketemu Iya, dia kan udah bilang kemarin bedanya dari kamu. ajarnya juga kan belajar sama. Bedakannya nih. presentasi berapa menit? Oke, yang belakang udah. Udah cepat ya. Presentasi yang menit. Iya.
Seragam gaun udah diukur udah selesai seragam enggak Bapak jangan tanya kami. seragam baru banget Nggak bisa bohong. Memang kayak gitu lah dulu. Aku belum datangin kamu. Kayaknya seperti terbang. orang mana orang
Agustus memang. Kita kan tinggal olahraga. Tidak ada Tak tuh. 80 82. Oke, waktu tinggal 3 menit lagi. Oh, ini udah. Jam berapa? Jam berapa? Setengah satu. Kalau pagi tak bisa. Jangan lupa bawa balon ya. Tidak bisa saya mau uji. Uji akan saya balas. Kalau pagi tak bisa, kalau kita bisa. Ya, itu namanya doping. Doping stres. Hah? Itu bukan, itu doping. Oke, sudah semua teman-teman? Ya. Oke, kalau sudah, kita beri aplaus dong untuk kita semuanya. Kelompok siapa yang dulu bakal maju? Jayanti ya, saya mau Jayanti yang maju. Ya, coba. Karena dia ngobrolnya asik, Jayanti. Betul kali, Pak. Duta obrol psikologi. Juga deh. HP aku ya. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok sebelah kiri yang beranggotakan ada Rafli, ada Muhammad Latif, ada Putri Stefani, terus ada Jayanti dan saya sendiri Hizzi Sekarani. Nah, di sini kami Ya, akan pecah di layar itu. mempresentasikan hasil diskusi sekaligus temuan awal berapa teman-teman yang ada dalam kelompok pada data awal ya. Berarti sudah Data awal skripsi masing-masing ini bisa dibilang ya. Yang pertama lebih Yang pertama ada Rafli. Rafli ini pada data awal dia mewawancarai 3 orang. Terus pada wawancara selanjutnya untuk lanjutan itu ada 3 orang juga, yang dimana itu ada remaja awal, usia media dan akhir. Akhirnya apa? Remaja akhir maksudnya ya. Terus tantangannya
tantangan yang dihadapi Rafli selama proses wawancara itu ada yang pertama itu remaja awal karena masih bocil, jadi mungkin susah ini ya, susah. Pertama susah dia untuk menjelaskan, terus yang kedua juga dia kurang paham terhadap misalnya istilah-istilah yang kita berikan saat wawancara. Jadi sebisa mungkin kita memakai bahasa yang sangat sederhana, bahasa dia sehari-hari. Terus ada yang kedua, menentukan tempat wawancara ini yang cukup sulit ya, karena apalagi kalau misalnya anak-anak itu biasanya anak-anak kalau misalnya mau diajak pergi dia maunya ke tempat ramai, sedangkan kita kalau wawancara kita butuhnya tempat sepi atau misalnya tempat yang tenang kayak gitu. Terus waktu kadang misalnya kayak kitanya bisa, yang mau diwawancara nggak bisa, atau misalnya kayak kita misalnya planning 2 hari ini harus selesai wawancara, tapi karena kita menunggu jadwal dari klien atau yang mau diwawancara, jadi seminggu ke depan gitu. Mungkin ini tantangan untuk semua yang ada di kelompok kami juga ya. Terus Tapi belum di-share karena harus nunggu apakah yang baru itu bisa dosen. Jadi kita punya 2 opsi. nah, dari hasil wawancara Rafli tadi ditemukan 3 kriteria nih. Yang pertama, Anda tetap yang saya. Tapi belum Oke, jadi kan si Raffi itu mengambil tema tentang para sosial. Nah, yang dimana itu dia itu mendapatkan 3 temuan. Yang pertama itu tentang kayak kita kan mengidolakan seseorang nih. Nah, yang 3 pertama itu idola seseorang itu cuma kayak hobi doang atau kayak sebatas hiburan. Kita suka mereka gitu kan, kayak sebatas ya sebagai kebahagiaan kita aja gitu. Terus yang 3 kalinya itu tentang kayak seperti interpersonal feeling gitu. Jadi tuh kayak kita itu seolah-olah gimana? Nah, kita jadikan dia itu sebagai role model gitu. Nah, kayak dia tuh kayak idola kita gitu dan sebagainya. Terus yang paling tinggi itu tingkat ketiga itu seperti kayak kita tuh emang benar-benar kayak harus bela dia gitu. Kayak contoh kayak misalnya kayak ada hujatan di sosial media atau gimana yang mau ngejudge idola kita tuh membela mati-matian dia gitu, seolah kayak kita tuh nomor 1 harus di depan dia gitu. Betul sekali. Jadi kita harus kita tuh merasa kayak paling tahu tentang kehidupan dia, sehari-hari dia. Kalau bisa mungkin 24 jam tentang dia tuh kita tahu gitu. Oke, mungkin lanjut lagi Za. nah selanjutnya itu ada teman kami Latif. Mana partisipannya itu ada pengguna TikTok ya, Latif pengguna TikTok. Terus paling kalian aktif juga di September atau pengguna TikTok dengan ini sewaktu itu ada sering banget di atas 4 jam, terus ada sering 2-3 jam, terus ada jarang-jarang terus 1-2 jam. Tapi kayaknya kalau di sini pengguna 5 TikTok orang udah ada lulus September. sering ya terlihat. Terus FOMO ini melalui tren. Terus yang ketiga impulsive buying. Kalian teman-teman ada yang tahu impulsive buying? Tahu apa? Betul. Jadi kayak dia beli ini berdasarkan kayak misalnya kayak apa nih yang lewat atau lagi ngetren, nah dia beli dia gitu. Padahal belum tentu dia butuh ya enggak sih. Terus, nah itu tadi yang Latif dapatkan dari proses pemanggilan data awal atau wawancara. Nah, kalau yang Putri, nah ini Putri sangat menarik ya, di antara kami berlima. Putri ini yang paling menarik karena dia meneliti tentang orang pasutri yang masih tinggal dengan mertua. Mungkin ini akan menjadi menjadi gambaran untuk teman-teman semua yang akan menikah nantinya dan tinggal dengan mertua. Nah, pada data awal Putri ini mewawancarai 4 orang atau 2 pasangan ya, 2 pasangan. Lalu untuk proses pengambilan data Putri mewawancarai 8 orang atau 4 pasangan. Nah, di sini Putri ini mengalami beberapa tantangan ya. Pertama, ini tantangan pasangannya.
Oke, yang pertama tuh ditemukan rasa tidak enak karena tinggal sama ortu, jelas lah ada. Pasti kan ada omongan-omongan dari tetangga tuh yang kayak agak menyelekit kadang kan. Udah nikah belum punya rumah dewek. Tuh. Terus waktu jelas lah ya, kalau kita mau wawancara nih, waktu tuh paling penting. Tidak semua pasutri bersedia, ya lah. Mungkin bagi sebagian besar dari mereka tuh ini termasuk aib sih, lebih ke kayak bentuk belum berhasilnya mereka gitu. Nah, temuannya Putri menemukan beberapa hal nih dari pasutri yang masih tinggal dengan orang tua. Sering terjadi salah paham karena tinggal tempat mertua. Salah pahamnya biasanya paling umum tuh masalah uang belanja, ya gak sih? Terus terjadi double parenting. Nah biasanya benar tuh, misalnya kayak anak misalnya mamanya melarang beli sesuatu, tapi pas dia bilang sama neneknya dibeliin, ya gak sih? Ya terjadilah double parenting di situ. Terus bahas masalah, jadi kayak kalau tinggal sama mertua tuh gak leluasa gak sih, kayak kita nak berdebat sama suami gak enak sama mertua, ya gak sih? Jadi kalau apa-apa tuh bahasnya di kamar jadi. Nah, selanjutnya di Jayanti, nanti nak ngejelasin ada. Oke. Di data awal Jayanti ini mewawancarai 3 orang, 2 anak dan 1 pengasuh. Terus di data lanjutannya 4 orang, 3 anak, 1 pengasuh. Penjelasan tuh penjelasan. Oke, jadi di sini itu anak pantinya itu kemarin itu liburan sekolah, nah sehingga jadi itu anak-anak pantinya itu orangnya itu dari luar Jambi semua, yang rata-rata itu dari kabupaten, bahkan ada yang dari luar Jambi. Nah jadi mereka itu kalau tanggal libur sekolah itu mereka pulang dulu ke kampung mereka, sehingga itu menyebabkan Jayanti sulit untuk mengambil data pada kemarin karena nunggu mereka pulang dulu. Nah terus juga untuk menemui Pak TNI itu tuh agak susah karena dia kan ada waktu-waktu tersendiri tuh, mereka dinas segala macam, jadi emang butuh untuk janjiannya itu lebih jauh-jauh hari gitu. Terus juga anak-anaknya juga selain kurangnya mereka liburan segala macam, terus juga mereka itu full jadwalnya gitu. Jadi itu mereka tuh sekolah kegiatan itu mereka tuh cuma ada 2 waktu luang di Sabtu atau Minggu. Dan juga itu kalaupun mereka nggak ada kegiatan di koremnya, mereka tuh kadang ada korem kayak kebersihan kurve gitu, nah kurve korem, nah mereka tuh ngikut. Nah itu jadi tuh susah untuk nemuinya mereka, tapi bisa-bisa sih, tapi itu harus janjian jauh hari gitu. Oke, mungkin nanti terakhir deh Heza ya. Oke, kalau misalnya penelitian kami sendiri itu ada tentang dampak psikologis pada korban kekerasan seksual. Mungkin teman-teman kurang lebih pernah membaca, pernah tahu juga, atau mungkin punya teman yang juga seorang korban gitu. Jadi kemarin kami wawancara 2 orang korban kekerasan seksual untuk data awal, terus yang selanjutnya data lanjutan itu wawancarai 3 orang. Dan sekarang lagi proses wawancara. Namun kalau misalnya di data awal kemarin itu dapat beberapa penemuan. Yang kemarin itu kami fokus sebelum direvisi itu kami fokusnya pada pelakunya itu keluarga ya. Jadi kemarin dapat temuannya itu yang pertama itu korbannya jadi trust isu dengan sosok ayah kayak gitu. Terus juga itulah intinya kalau korban kekerasan seksual itu yang pertama jelas malu, kurang percaya diri, stres, banyak pikiran, trust isu terhadap keluarga. Itulah yang ditemukan pada korban kekerasan seksualis. Nah dari penjelasan kami tadi, dari presentasi kelompok tadi, adakah teman-teman yang ingin bertanya atau merasa tidak jelas? Udah cukup? Udah jelas belum deh? Aman deh? Oke, sip. Oke, sip. Oke, itu sekian dari kelompok sebelah kiri. Semoga teman-teman mengerti dan dapat dipahami dengan baik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terus. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2 silakan. Siapa? Yanse dan Ananda. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Oke, baik, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2. Di sini ada saya Yanse, ada Ananda, ada Aisyah, ada Aina dan ada Ayah. Di sini kami lebih tepatnya ingin memberitahukan apa saja yang kami dapat setelah pengambilan wawancara dari kelima teman kami ini. Terus yang pertama itu dari Aisyah. Aisyah ini dia temanya itu tentang relasi interpersonal suami istri yang berbeda pilihan politik pada Pilkada Kerinci di Desa Mukai Mudik. Nah, jadi selama dia wawancara itu apa yang dia dapat itu adalah pada pasangan yang berbeda pilihan politik ini pada awalnya itu terjadi perdebatan dulu karena perbedaan pilihan. Terus juga jadinya berujung pada terancamnya keharmonisan rumah tangga. Nah, gitu teman-teman. Jadi perbedaan pilihan ini memicu terjadinya keharmonisan rumah tangga mereka itu jadi renggang. Terus adanya konflik ini jadi juga bahan pembelajaran bagi pasangan suami istri ini, sehingga mereka tuh dapat saling bertukar sudut pandang dan memahami satu sama lain. Terus faktor-faktor yang ditemukan oleh Aisyah ini itu adanya cara pandangan yang berbeda serta pengaruh dari lingkungan yang menyebabkan emosional mereka, sehingga mereka tuh tidak saling memahami. Dan juga adanya dengan atribusi serta refleksi diri ini menunjukkan sikap yang ingin memperbaiki kembali hubungan dan saling menguatkan. Terus yang kedua itu ada dari Ananda, ini dia mau jelasin. Baik teman-teman, di sini saya pernah melakukan asesmen ya, berupa wawancara berpartisipasi mengenai relasi sosial antara penerima manfaat wanita tunasusila dengan pekerja sosial di salah satu tempat rehabilitasi. Nah, di sini saya dari proses wawancara sendiri ini hasil observasi saya ini pekerja sosial ini cenderung untuk menutupi keadaan sebenarnya yang terjadi gitu. Nah, padahal dari dia merasa bahwa hubungan relasi mereka ini baik-baik saja, tapi dari sisi penerima manfaat sendiri ini mereka merasakan berbagai macam penolakan dan hubungannya kurang baik. Lalu dari permasalahan yang terjadi ini, wanita tunasusila ini mengalami gejala stres, terus yang paling parahnya ini mereka pernah melakukan percobaan bunuh diri. Lalu nah, ini dari proses rehabilitasi sendiri, setelah berbagai macam dinamika yang terjadi ini, pada akhirnya pekerja sosial dan penerima manfaat wanita tunasusila sendiri ini akhirnya mereka berhubungan dekat sampai penerima manfaat sendiri ini menganggap pekerja sosial ini sebagai orang tua. Oke, selanjutnya ada dari Ayasi. Ayasi ini membahas tentang intensi perilaku merokok pada wanita dewasa awal di Kota Jambi. Jadi setelah dia melakukan wawancara, jadi didapatkan bahwa perilaku merokok ini penyebabnya itu bisa dari pola asuh dan juga stres, terus dari lingkungan, dan ada juga asmara ya teman-teman, dan juga jenjang pendidikan, terutama pada mahasiswa akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi kan stres, terus mereka jadinya merokok gitu. Terus jadi yang dia dapat ini juga bahwa merokok itu bagi perempuan ini masih dianggap tabu dan melanggar norma pada masyarakat. Terus yang keempat itu ada dari Aina. Aina ini membahas tentang gambaran kedukaan pada remaja yang orang tuanya meninggal di Kota Jambi. Jadi dari hasil wawancara ini Aina simpulkan bahwa beberapa subjek ini mengalami kerenggangan hubungan antara keluarga besar dan teman terdekat, dan juga minimnya interaksi antara keluarga. Contohnya itu sewaktu ada ayahnya selalu makan bareng, tapi setelah ayahnya meninggal, jadinya mereka kebiasaan itu tidak dilakukan lagi.
Jadi kayak dia tuh merasa kehilangan sosok pengayuh dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mengalami perasaan cemburu gitu saat menyaksikan kebersamaan seseorang dengan ayahnya. Terus subjeknya juga menjelaskan bahwa hal tersebut karena perilaku yang ini subjek lihat itu belum terjadi semasa ayahnya masih hidup. Terus yang terakhir itu ada saya sendiri. Saya membahas tentang pengalaman adaptasi mahasiswa farmasi di Kota Jambi, di Universitas Jambi. Jadi yang saya dapat itu selama mereka beradaptasi di Jambi ini, di Kota Jambi ini, terdapat perubahan emosi yang awalnya mereka senang, bahagia, jadinya kayak karena melihat kota besar ya, jadi kayak tiba di Jambi itu senang, cuman di satu sisi ekspektasi mereka tuh tidak terpenuhi karena pemikiran mereka itu Kota Jambi itu banyak gedung-gedung tinggi seperti di Jakarta atau enggak di Pulau Jawa lainnya, jadi sedikit kayak ternyata Jambi kayak gini gitu, jadi mengalami perubahan emosional gitu. Terus juga adanya diskriminasi yang mereka dapat gitu, karena bisa kita ketahui bahwa warna kulit mungkin berbeda, bentuk rambut juga berbeda, jadi mereka itu mendapatkan beberapa pandangan diskriminasi atau stigma negatif dari masyarakat. Terus juga yang saya dapat itu setelah itu mereka mampu gitu untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar, seperti adaptasi tentang bahasa, lingkungan, itu mereka bisa, dan dekat juga sama beberapa masyarakat, ada kayak ikut kegiatan gotong royong atau apa gitu, mereka mampu untuk mengikuti hal tersebut. Cuman karena adanya stigma negatif itu, jadi akhirnya mereka itu memilih untuk menghindar dan suka menyendiri gitu, karena merasa seperti risih dan tidak nyaman gitu, karena kalau jalan aja harus dilihatin sini situ, ditarapan aneh gitu, sehingga itu juga merupakan faktor yang mereka dapati selama di Kota Jambi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Oke, kelompok yang terakhir silakan. Siapa? Widya. Dea dan Widya. Sama Susi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kami berdiskusi tentang dua topik yang berbeda. Yang pertama itu adalah tentang tunasusila, terus yang kedua itu tentang kelekatan dengan orang tua yang bercerai, anak dengan orang tua yang bercerai. Nah, mungkin dari hasil percakapan dan asesmen yang dilakukan selama beberapa menit yang berlalu, 20 menit yang lalu, itu didapatkan bahwa untuk tantangan sendiri kali ya. Nah, tunasusila ini kan topiknya sensitif gitu ya Pak. Namun karena sudah bonding dengan narasumber, jadi hasilnya lebih gampang untuk ngambil data di dalamnya. Nah, jadi dengan adanya bonding tadi, kebetulan bonding yang dilakukan itu selama kurang lebih 2 bulan, dan waktu kan kegiatannya itu pas kegiatan magang Pak. Jadi dia ini masuk ke salah satu pantinya ini, itu kan dijemput. Nah, proses penjemputannya itu pertama kali memang bertemu sama dengan Asira. Jadi karena pertama kali bertemu sama Asira, jadi dia udah kenal lebih dulu dengan Asira, sehingga dengan ada pendekatan dan perkenalan itulah maka selama proses kegiatan wawancara, percakapan dan lain sebagainya itu tantangannya itu lancar. Terus mungkin kalau untuk kenapa perilaku negatif pada tunasusila itu terjadi, dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Asira itu ada beberapa faktor. Namun faktor yang paling besar itu adalah karena lingkungannya yang sangat mendukung untuk melakukan perilaku tersebut dan gaya hidup mereka. Jadi karena gaya hidup mereka yang tinggi, sehingga mereka itu butuh
pendapatan atau uang yang lebih untuk membiayai gaya hidup mereka gitu. Nah, setelah dieksplorasi kembali dengan wawancara-wawancara yang dilakukan oleh Asira berkali-kali, itu terdapat self control yang rendah gitu pada si narasumbernya. Mungkin itu aja kalau untuk topik tunasusila. Mungkin dilanjutkan oleh Suci. Oke, topik kedua itu tentang attachment anak dengan orang tua yang bercerai. Jadi setelah digali datanya oleh dia, nah ternyata anak yang punya orang tua bercerai itu rata-rata attachmentnya rendah. Dia merasa bahwa orang tuanya itu aneh, terus sering berantem, kemudian juga merasakan kekecewaan mendalam kepadanya, sehingga sang anak ini nggak berani berkomunikasi atau menyampaikan keinginannya, menyampaikan kebutuhannya dengan orang tua. Padahal orang tua itu sebagai sumber kita yang pertama kali, dimana kalau kita punya kebutuhan datangnya ke orang tua. Tapi anak-anak yang orang tuanya bercerai ini nggak bisa ngerasain itu. Dia bahkan berusaha untuk ingin mandiri, ingin berusaha terlepas dari orang tuanya, karena dari cerita wawancara Widya itu anaknya ada yang sampai ingin bersekolah di luar ya Widya. Kemudian juga dari data yang didapat Widya, rata-rata anak yang orang tuanya bercerai ini dia membangun attachment-nya itu kepada teman-teman yang ada di sekitarnya, teman-teman yang ada di lingkungannya. Jadi memang dia nggak dapet nih sosok attachment dari orang tua, tapi dia berusaha membangun attachment dari teman-temannya itu. Kemudian juga ada juga beberapa orang tua yang malah berusaha agar anaknya itu gak hadir dalam acara pernikahan orang tuanya gitu. Tapi biasanya ke Ulati kalau kita bayangin kok malah gak pengen anaknya hadir. Nah, ternyata mungkin di sini adalah bagian dari kelemahan kelekatan anak dengan orang tua itu sendiri gitu. Jadi untuk data yang didapat Widya tentang attachment seperti itu. Gangnya masih di sini. Makanya kalau orang jantung gangnya di sini. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Kalau tutup enggak sih, cuma nyeri aja. Belum terlalu anginan. Angin duduk. Angin duduk ya, anginan. Mungkin seperti itu. Sudah selesai. Oke teman-teman, beri aplaus untuk kita semuanya. Oke. 112. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Saya kira sudah cukup dari materi kita hari ini. Intinya teman-teman, tadi sudah saya beri kesimpulan, sudah saya jelaskan materi sejelas-jelasnya atau setidak-jelasnya dulu. Biasanya saya beri contoh, ya saya ceritakan apa-apa yang penting untuk memahami manusia, melakukan asesmen terhadap manusia. Oh ternyata manusia itu tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Itu kompleks sekali. Tidak bisa menilai manusia itu berdasarkan label tertentu bahwa ini introvert otomatis dia introvert selamanya, atau ini extrovert otomatis dia akan extrovert dimanapun dia berada. Tidak juga demikian halnya ya. Hari ini mungkin dia down, hari ini dia sedih, hari ini dia berduka, hari ini dia jatuh, tapi bisa aja besok dia bangkit ya. Dia punya daya lenting untuk ketika semakin jatuh, semakin terpuruk, semakin melompat ke atas gitu, dan segala macamnya. Jadi itulah manusia ya. Manusia sesuatu yang dinamis, sesuatu yang kompleks. Jadi kalau kalian nanti menilai manusia, nggak bisa saklek judgment kata Eza tadi sama Jayanti tadi ya. Tidak bisa, karena manusia itu sifat dasar manusia itu sebenarnya senantiasa berkembang dan berubah ya kan, senantiasa berkembang dan berubah, itu sifat alamiah manusia. Jadi itu dulu untuk hari ini, cukup. Terima kasih juga teman-teman sudah nge-share pengalamannya di lapangan. Saya yakin itu bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Ada lagi pertanyaan? Cukup karena waktu sudah lebih malahan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian teman-temannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan yang relevan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu.
sebelum meninggalkan ruangan, mungkin mau bimbingan boleh di sini. Tapi sebelumnya kita foto-foto dulu ya di depan dan juga di depan sana kalau bisa.